Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Oke, di video kali ini gua akan ngebahas motor di belakang gua ini. Ada motor Supra X 125 yang sudah mesinnya diturunin. Jadi motor ini sebelum bulan puasa kemarin motor ini udah ke bengkel dan dia minta di servis besar, terus minta sekalian di skir klepnya, minta diganti seher. Nah, jadi ini blok sehernya. Waktu dia kesini blok seher ini masih standar, dan karena sudah ngebul tipis warna putih di oversize jadi 25. Nah, jadi motor ini udah di servis besar di sini sebelum puasa beberapa bulan lalu. Kemarin dia kesini lagi, ada bunyi kasar. Nah, jadi waktu itu motor ini memang niatnya mau diturunin, cuman waktu itu terkendala dari uang, jadi dia cancel dulu. Ternyata motor ini setelah kita bongkar lagi di sini, diturunin mesinnya segelondong gini. Nah, ternyata motor ini sudah pernah diturunin, udah diturunin di bengkel, mungkin di luar, tapi nggak tahu di bengkel di mana. Yang jelas motor ini dia minta dibongkar ulang, dan setelah dibongkar ulang motor ini, nah jadi ini dia sudah pernah ganti ini di luar. Nah, ini namanya stang seher, dan ini kelar kerasnya. Nah, ini udah pernah berganti baru, cuman salah dari stang sehernya. Jadi motor ini motor Supra X 125 dengan plat number itu di sininya KPH. Nah, ternyata pas di luar itu dia diganti dengan plat number yang bukan punyanya. Nah, dia diganti KPL. Nah, ini diperuntukkan untuk motor Supra Pit New, Revo lama dan Supra Pit lama. Nah, ini diperuntukkan. Nah, ternyata dia sudah pernah turun mesin juga dan ganti stang seher yang bukan platnya dia. Jadi ada bunyi-bunyi kasar, makanya dia merasa kurang nyaman. Akhirnya diturunin ulang, dibongkar total. Nah, akhirnya dia minta diganti stang seher, diganti ulang stang seher dengan platnya punya dia. Nah, kemarin biasanya saya ada dua part di sini. Ada Aspira Astra Autopart dan AHM Genuine Part. Nah, ternyata kemarin tidak ada. Nah, jadi karena AHM-nya tidak ada, saya percayakan untuk selalu pakai Aspira. Nah, suku cadang kendaraan bermotor roda 2. Nah, ini udah double Astra, jadi saya pakai ini. Nah, ini udah diganti dengan partnya dia. Ini udah diganti, jadi stang sehernya itu udah diganti. Nah, bisa kalian lihat. Nah, ini udah diganti ulang. Nah, ini punyanya, dan dengan partnya yang dia sudah diganti. Nah, udah diganti dengan partnya yang dia. Lalu untuk blok sehernya, karena dia juga udah oversize 25, jadi orangnya itu pengen motornya normal kembali. Nah, akhirnya dia minta untuk di standar, untuk diganti blok seher dengan piston kit yang standar, seher yang standar, dengan blok seher yang standar maksud gua. Nah, dia minta distandarin lagi. Nah, dan gua juga biasa selalu ada dua di sini, ada AHM sama Aspira. Nah, kalau untuk AHM itu blok sehernya misah dengan piston kitnya, tapi kalau keunggulannya Aspira di sini. Nah, keunggulannya Aspira di sini ini keunggulannya Aspira, ini blok seher isinya.
Cuman blok seher Aspira itu dia udah satu set sama ring seher sama sehernya. Jadi di sini tuh udah tinggal pasang. Kalau Aspira tuh udah keunggulannya dia langsung satu set, jadi nggak misah-misah dengan harga yang terjangkau. Jadi di bengkel gua ini, di Rizky Motor ini selalu ada hanya ada 2 part antara Aspira dengan Honda. Jadi kalau part AHM-nya tidak ada, gua selalu pakai Aspira karena dia udah kualitas Astra. Oke. Nah, jadi dia motor ini kembali standar lagi dengan blok seher yang standar, dengan seher yang standar. Yang gua pakai ini pakai Aspira Astra Auto 4 dengan ring seher yang satu set, tinggal pasang segelondong, jadi nggak usah dibubuk-bubuk lagi atau dioversize, jadi dia mau standar lagi. Jadi motor ini kembali standar dengan part yang sama yang tadinya dia pakai KPL ini, akhirnya dia dipasang dengan part yang dia. Nah, jadi buat teman-teman, nah ini kan motor ini udah turun nih mesin. Jadi mungkin teman-teman di luar sana nggak ada yang tahu kalau setelah turun mesin itu motor itu bukan menambah lari atau menambah apalah larinya lebih enak, nggak juga sebenarnya. Kalau udah turun mesin itu tetap standar dengan bensin yang standar juga, tidak boros karena masih standar ulang. Nah, jadi hanya mungkin untuk part-part standarnya semua, jadi untuk itu kembali seperti nol lagi, karena oversize-nya udah nol, sehernya masih nol, blok sehernya juga nol, udah standar semua. Nah, jadi buat teman-teman, kuncinya motor biar awet itu ada 2 ya. Kalau menurut saya itu ada 2. Yang pertama, buat kalian yang sering pulang pergi jauh untuk ganti oli itu jangan sampai telat, karena satu itu untuk motor itu olinya harus teratur, jangan sampai kehabisan oli. Kalau kehabisan oli bisa repot, biayanya lebih besar dari ganti oli. Jadi buat teman-teman di luar sana, kalau yang punya roda 2, untuk sekarang motor injeksi itu lebih rinci ya dari motor-motor yang lama. Motor injeksi sekarang itu kalau udah rusak ganti seher nggak bisa, dia harus ganti blok seher. Makanya buat teman-teman, kalau untuk yang udah injeksi, kalian rawat olinya harus teratur, bensinnya jangan sampai pakai bensin yang banyak timbalnya, usahakan kalian pakai pertama. Pokoknya untuk perawatan itu ya kalian bisa rawat rutin tuh ya sebulan sekali itu untuk jarak jauh tuh ganti oli. Kalau untuk kayak semacam ojol ya, ojol itu biasa mereka itu ganti oli karena mereka pulang pergi terus jalan tiap hari, mereka ganti tuh ada yang 3 minggu sekali, ada yang 2 minggu sekali. Kalau untuk ya ibu-ibu yang sering bawa motor cuma antar sekolah itu ya bisa 2 bulan bisa, karena jarak tempuhnya nggak terlalu jauh. Jadi kesimpulannya di sini buat teman-teman, kalau untuk pengen motornya awet ya terutama perawatan oli, bahan bakarnya yang jelas oli sih, karena motor itu yang fungsinya satu tuh oli, jangan sampai telat. Oke teman-teman, jadi itu aja video kali ini yang saya jelaskan tentang motor ini. Dan buat teman-teman, kalau suka dengan video saya, kalian boleh like, share, dan komen di bawah ini untuk tanya-tanya tentang seputar spare part motor atau tentang keluhan-keluhan motor. Kalian bisa komen di bawah ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channelnya Bang Jai. Semoga channel saya ini selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Karena di sini di konten ini saya nggak bisa upload setiap hari, karena biasanya saya upload itu kalau ada motor-motor yang kerusakannya lebih parah. Mungkin itu aja. Mungkin untuk kedepannya saya akan terus update tentang motor, kerusakan motor. Jadi buat teman-teman jangan lupa di subscribe channelnya Bang Jai, jangan lupa di like, di share. Oke, terima kasih. Semoga hari ini buat kalian
lelah kalian menjadi berkah. Semoga kita semua diberikan selalu kesehatan jasmani dan rohani, diberikan selalu panjang umur. Buat teman-teman yang masih dirumahkan, tetap semangat. Semoga kondisi di Indonesia ini cepat membaik seperti biasa, dan semoga kita semua bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, terima kasih, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.